Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang metabolisme sel. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan beberapa hal yang penting di dalam metabolisme sel. Dalam metabolisme sel ada yang hal inti yang dikenal dengan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri itu kalau dibahasakan secara sederhana artinya pembongkaran, sedangkan anabolisme itu adalah penyusunan. Nanti untuk definisi secara lengkapnya bisa kalian baca dalam teori yang ada di kopian kalian atau di bahan pembelajaran kalian. Jadi secara sederhananya katabolisme adalah pembongkaran dan anabolisme adalah penyusunan. Selanjutnya di bagian struktur enzim, di sini kalian dapat lihat ada bagian kofaktor, ada bagian sisi aktif, ada bagian koenzim dan ada bagian apoenzim ya. Jadi itu adalah struktur sederhana dari suatu enzim. Masing-masing bagian itu memiliki fungsi atau kegunaan tersendiri. Kemudian untuk kerja enzim itu secara praktisnya ada dua cara kerja, yaitu ada teori lock and key dan ada teori induce feed. Jadi ada teori lock and key, teori anak gembok, dan ada teori terinduksi atau induce feed. Kalau teori anak gembok di sini kalian dapat lihat atau perhatikan bahwa enzim itu hanya akan aktif atau hanya akan bereaksi jika terdapat pasangannya ya, jika terdapat pasangannya atau bagian yang cocok dengan pasangannya. Jadi seperti ini. Nah, ini bagiannya. Jadi kalau dia ujungnya seperti ini, maka pasangannya berarti seperti ini. Itu namanya teori lock and key. Nah, kemudian bagaimana dengan teori induce feed? Kalau induce feed itu dia sifatnya lebih fleksibel. Dia akan mengikuti bentuk substrat yang akan disesuaikan dengan bagian enzim itu sendiri. Jadi ini. Jadi kalau walaupun bentuknya seperti ini, hanya seperti ini, kemudian substratnya itu dia begini, nah, maka nanti penyatuannya akan seperti ini. Nah, jadi dia lebih fleksibel bentuknya itu kalau pada kerja secara terinduksi atau induce feed. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kalian dapat mengamati gambar yang telah ada. Yang pertama yang mempengaruhinya adalah suhu. Digambarkan grafiknya seperti ini. Ini ada aktivitas enzim, kemudian ada suhu antara 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi suhu sangat berpengaruh terhadap enzim. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat kerja secara maksimal. Yang mana yang dimaksud pada grafiknya ya seperti ini. Jadi semakin tinggi suhu maka aktivitas enzim akan semakin meningkat. Tetapi ada suhu optimum di mana enzim akan mengalami penurunan jika suhunya terlalu tinggi. Jadi
secara teori bahwa suhu itu akan mempengaruhi kerja enzim sampai suhu 35 derajat Celcius atau kurang lebih antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Setelah lewat dari itu maka kerja enzim akan menurun. Makanya digambarkan seperti ini. Suhu mempercepat aktivitas enzim antara suhu 0 sampai 30 sampai 40 derajat Celcius dan akan menurun. Aktivitas enzim akan menurun setelah mencapai batas maksimum, suhu maksimum atau suhu optimum, lalu menurun sampai tidak melakukan lagi aktivitas. Jadi itu untuk suhu. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kerja enzim dari derajat keasaman atau dari pH. Ya. Nah, seperti halnya suhu, ada pH optimum yang bisa memicu kerja enzim. Jadi antara 0, pH 0, pH 2, pH 4 atau pH 0 sampai pH 14 ya. Aktivitas enzim akan optimum di pH netral, yaitu di pH 6,7 ini ya. Jadi aktivitas enzim akan meningkat di pH atau derajat keasaman antara 1 sampai 7 dan akan menurun di pH 7,5 ya sampai pH 12 ya, pH 11 12. Itu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Kemudian jumlah enzim. Makin banyak jumlah enzim, makin cepat laju reaksi yang dikatalisis atau yang dibongkar sehingga mencapai kecepatan maksimum. Jadi semakin banyak jumlah enzim, aktivitas enzim dia semakin meningkat. Jadi makanya grafiknya seperti ini. Semakin banyak jumlah enzim, ya ini kan tambah besar ini ke sana. Semakin banyak jumlah enzim, maka aktivitas enzim dia akan semakin meningkat. Itu pengaruh jumlah enzim ya terhadap aktivitas enzim. Kemudian pengaruh konsentrasi substrat. Kalau tadi jumlah enzim dia semakin meningkat sampai batas yang tidak sampai yang tidak terbatas ya, tergantung dari jumlah enzimnya. Makin banyak jumlah enzim, aktivitas enzim makin meningkat. Sedangkan untuk konsentrasi substrat dia memiliki batasan. Makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksi yang terjadi sehingga mencapai kecepatan maksimum. Jadi ada batas kecepatan maksimumnya. Pada saat mencapai batas kecepatan maksimum dari konsentrasi substrat, maka enzim itu kerjanya dia akan konstan, akan tetap. Jadi sebelum mencapai aktivitas maksimum, dia akan terus meningkat sampai mencapai batas maksimumnya, dia akan bekerja secara konstan. Itu pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Yang terakhir adalah pengaruh inhibitor terhadap laju aktivitas enzim. Inhibitor itu senyawa kimia yang menghambat kerja enzim. Jadi penghambatnya, inhibitor menghambat kerja enzim dengan cara menempati sisi aktif enzim. Ya. Jadi kita bisa perhatikan grafiknya, semakin tinggi aktivitas enzim, jumlah inhibitor itu akan semakin mengecil, ya, akan semakin mengerucut ini. Jadi pengaruh inhibitor adalah semakin tinggi aktivitas enzim, maka semakin kecil jumlah inhibitor, aktivitas enzim semakin meningkat. Atau mungkin dapat kita perbaiki sedikit redaksi katanya, bahwa makin banyak jumlah inhibitor, makin lambat laju reaksi
yang dibongkar oleh suatu enzim. Jadi kita perbaiki, makin banyak jumlah inhibitor, makin lambat laju reaksi yang dikatalisis atau dibongkar oleh enzim. Oke. Baiklah anak-anakku, saya kira sekian dulu untuk video kali ini. Jadi video tadi adalah beberapa hal yang penting yang terdapat dalam metabolisme sel yang perlu kalian pahami. Untuk lebih memperdalam, silahkan dibaca berulang-ulang bukunya untuk mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang apa hal-hal penting yang tadi sudah saya jelaskan secara umum. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.